warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subairi, SPDI, Guru Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum, Desa Telambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 di LP3 YYN Madura. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 8 MTS Miftahul Ulum dengan materi iktikaf, dengan iktikaf hati menjadi tenang. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para muslim sekalian, kali ini kami akan menyampaikan tentang rukun iktikaf yang pertama, yang kedua tentang syarat iktikaf. Namun sebelumnya, mari pertemuan kita kali ini pada hari ini, pagi ini, sebelum melaksanakan materi, sebelum menyampaikan materi, mari kita baca doa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul dzikri fa'lam annahu qauluhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sawaitu ta'alluma li ilahi kalimatillah lillahi ta'ala. Baik, sebelum saya melanjutkan pada materi kali ini, kami akan mengabsen siswi sekalian. Siap ya? Ismiyatul Hasanah, Aulia, Duro, Zahratus Sita, Ulfatus Solihah, Windatul Masuro, Anta Afriana, Sinti Maryama, Tia Mangga, Deli Susati, Wulandari, Ulwah Dadia, Khairun Nisa, Soleha. Saya melanjutkan pada materi kali ini, yaitu tentang rukun dan syarat. Kami menanyakan tentang materi yang minggu kemarin. Apa masih ada yang ingat? Masih. Materi apa minggu kemarin? Pengertian dengan rukunnya. Masih ada yang tahu dengan pengertian iktikaf? Masih. Siapa yang mau jawab? Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Bagus. Termasuk jawaban yang sangat bagus. Itu pengertian iktikaf secara istilah.
Mungkin ada yang tahu lagi tentang pengertian iktikaf secara bahasa? Ayo, siapa yang menjawab? Silakan. Secara bahasa istilah iktikaf berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar. Definitif dari iktikaf banyak dari iktikafun yang berarti tinggi tinggal. Letak atas berjejak di suatu tempat. Jawaban yang sangat jelas sekali. Terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan buat teman-teman yang sudah menjawabnya. Nah, itulah pengertian dari iktikaf baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Ada yang masih ingat dengan hukum iktikaf yang dijelaskan pada minggu kemarin? Siapa yang mau jawab? Silakan dijawab dengan jelas. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan iktikaf adalah sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seorang bernazar untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunahannya. Mazhab Asy-Syafi'i memandang semua iktikaf hukumnya sunnah. Maka ada kapan saja dilakukan, namun tidak dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, seperti kesunahannya lebih tinggi lagi. Ya, terima kasih. Jawaban yang sangat jelas juga. Terima kasih atas penjelasannya bahwa hukum iktikaf menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, di sini menjelaskan bahwa hukum asal dari melaksanakan iktikaf itu adalah sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib apabila seseorang itu punya nazarnya itu yang menjadi sebab wajibnya iktikaf. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kesunahannya, Mazhab Syafi'i yang memandang semua iktikaf itu hukumnya sudah muakkad, kapan saja dilakukan, waktunya kapan saja dilakukan, tidak ada batasan waktu, Cuma pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu sangat dianjurkan dan hukum kesunahannya lebih meningkat, lebih tinggi lagi. Itu adalah pengertian daripada hukum iktikaf yang disampaikan oleh para mazhab terdahulu, bahwasanya hukum asal dari iktikaf itu adalah sunnah. Terima kasih. Itu adalah materi yang sudah dijelaskan pada minggu kemarin. Pada minggu kemarin ada 2 kesimpulan, yaitu pengertian dengan hukum. Baik, untuk pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang rukun dan syarat iktikaf. Kalau pada minggu kemarin itu adalah pengertiannya dengan hukumnya, sekarang adalah rukun dengan syaratnya. Sebelum saya memberikan tugas kepada siswi, kami akan memberikan gambaran bahwa rukun iktikaf di sini disebutkan ada 2. Yang pertama yaitu niat. Niat di sini menurut jumhur ulama menjadi rukun iktikaf. Di antaranya yang berpendapat bahwa rukun adalah merupakan rukun iktikaf adalah mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.
Keduanya sepakat berpendapat bahwa niat adalah sebagian daripada rukun iktikaf. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menempatkan niat itu adalah syarat daripada iktikaf, bukan rukun. Itu menurut Hanafi. Adapun rukun yang kedua, rukun iktikaf yang kedua yaitu berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumak ninahnya sholat, sekurang-kurangnya. Jadi iktikaf itu berdiam diri perkiraan tumak ninahnya sholat. Jadi sebentar, yang terpenting niat terlebih dahulu, niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Itu niatnya. Bisa dimengerti? Iya. Bisa dimengerti ya? Iya. Itu pembahasan yang pertama. Adapun pembahasan yang kedua, di sini ada syarat. Syarat daripada iktikaf yang pertama harus Islam. Yang kedua mumayyizah. Yang ketiga berakal. Maka kalau orang gila, iktikafnya tidak sah karena mereka tidak akan niat, diantaranya seperti itu. Yang keempat, suci dari haid dan nifas, bukan dalam keadaan nifas, bukan dalam keadaan haid. Yang kelima, syarat daripada adanya iktikaf itu adalah suci dari jenabah. Apa jenabah? Suci dari hadas Besar. Kalau hadas kecil bagaimana? Kalau hadas kecil tidak bermasalah, cuma yang terpenting jangan baca Al-Quran, jangan sholat. Karena baca Al-Quran itu membutuhkan suci dari hadas kecil, begitu juga sholat membutuhkan suci dari hadas kecil dan besar. Misalnya sudah tercantum di syarat yang nomor 5. Baik, sebelum kami melanjutkan materi ini, akan kami sampaikan terlebih dahulu tujuan dari materi iktikaf, bahwa tujuannya peserta didik mampu menghayati pentingnya iktikaf sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa peserta didik mampu menjelaskan pengertian iktikaf dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan ketentuan iktikaf dengan benar. Dan yang terakhir, bahwa peserta didik mampu mempraktekkan ketentuan iktikaf dengan benar. Sebagaimana yang kemarin kami contohkan untuk adik-adik santri, adik-adik siswi, dicontohkan di depan kemarin pelaksanaan iktikaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Para siswa sekalian, ini kami melanjutkan pembelajaran tentang materi yaitu namun sebelum masuk pada materi inti, kami akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kali ini. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap tertutup dan khusyuk dalam beribadah, sikap patuh dan mawas diri, menjelaskan pengertian hukum syarat dan kewajiban, serta dapat mempraktikkan tata cara melaksanakan iktikaf di rumah. Adapun ketentuan-ketentuan iktikaf atau disebut dengan sub-sub iktikaf, yang pertama yaitu pengertian daripada iktikaf, yang kedua hukum iktikaf, yang ketiga rukun iktikaf, yang keempat syarat iktikaf, yang kelima
hal yang dapat membatalkan itikaf. Yang keenam, kebolehan itikaf. Dan yang terakhir merupakan hikmah dari itikaf. Adapun pengertian itikaf secara bahasa, istilah itikaf berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar infinitif dari kata i'takafah, ya'takifu i'tikaf, yang berarti tinggal, menetap atau berdiam diri di suatu. Secara istilah, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Adapun dalil yang diambil itikaf tersebut yaitu diambil dari firman Allah yang ada dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi wa'idna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina wal-'asifin, yang artinya dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail bersihkanlah tawaf, orang yang itikaf, orang yang wukuf dan orang yang sujud. Adapun dalil yang lain yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kana ya'takifu ashhur min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma i'takafa azwajuhu min ba'd. Dengan arti dari Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari yang akhir pada bulan Ramadan sampai beliau. Kemudian para istrinya beriktikaf setelah beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun hukum iktikaf, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan itikaf adalah sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk melaksanakan. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunahannya. Mazhab Syafi'iyah memandang semua iktikaf itu hukumnya sunnah muakkadah, kapan saja dilakukan, namun bila dilakukan pada 10 hari terakhir level kesunahannya lebih tinggi. Adapun rukun iktikaf, pada waktu kita beriktikaf ada 2 rukun yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama niat, yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Jumhur ulama diantaranya mazhab Al-Maliki, Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa niat adalah bagian, sedangkan mazhab Al-Hanafiyah mengatakannya sebagai syarat iktikaf dan bukan rukun. Yang kedua, berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumaninah sholat. Adapun syarat-syarat iktikaf, sebelum melaksanakan iktikaf ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tahukah kamu apa syarat-syarat tersebut? Mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh materi. Yang pertama yaitu harus Islam dengan syarat beragama Islam. Orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah bila melaksanakan. Yang kedua, mumayyizah, seorang anak yang belum balik tapi sudah dewasa. Apabila melaksanakan ibadah iktikaf, hukumnya sah dan berpahala. Syarat yang ketiga, berpahala.
tentu tidak bisa berniat untuk melakukan suatu ibadah termasuk, maka secara otomatis orang gila tidak sah bila melakukan iktikaf. Syarat yang keempat, suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas, keduanya diharamkan masuk ke masjid karena mereka dalam status hukum seperti itu dilarang memasuki wilayah suci bukan masjid. Yang kelima, yaitu syaratnya harus suci dari janabah. Orang yang sedang dalam keadaan janabah diharamkan masuk ke dalam masjid sehingga ia tidak boleh mengerjakan iktikaf lantaran itu dilaksanakan di dalam masjid saja. Adapun hal yang dapat membatalkan iktikaf, yang pertama yaitu bersekutu, yang kedua keluar mani, dan yang ketiga gila, yang keempat mabuk, yang kelima murtad, yang keenam haid, yang ketujuh nifas, dan yang kedelapan keluar masjid. Adapun hikmah daripada iktikaf, yang pertama yaitu menghidupkan kembali hati dan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh karena iktikaf dapat membawa ketenangan jiwa dan batin. Dengan demikian akan menghadirkan energi positif yang bersifat untuk tubuh. Yang ketiga, evaluasi diri dengan merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal positif yang dilakukan di hari esok atau disebut dengan muhasabah. Yang keempat, mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati. Yang kelima, mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan kita akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayang. Dan yang keenam, menjauhi sejenak hiruk pikuk kehidupan dunia dan fokus beribadah dan kehidupan akhirat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah memberikan tugas kepada kalian semua kerja kelompok. Sekarang kami akan tanya satu persatu terkait dengan tugas yang kalian kerjakan. Kami mulai dari kelompok D terlebih dahulu. Apa boleh seorang wanita melaksanakan iktikaf di masjid? Boleh. Seorang wanita diperbolehkan melaksanakan iktikaf di dalam masjid dengan syarat masjid tersebut memiliki fasilitas dan ruang yang terpisah atau khusus untuk wanita. Ini untuk menjaga kesucian dan kehormatan dalam pelaksanaan iktikaf. Saya Pak mau tanya, apa pengertian dari rukun iktikaf dalam agama Islam? Ada pertanyaan dari kelompok D. Mungkin dari kelompok yang lain mau menjawab, silakan. Saya Pak menjawab. Rukun iktikaf dalam agama Islam adalah menetapkan diri di dalam masjid atau tempat ibadah lainnya. Saya Pak menjawab. Rukun iktikaf dalam agama Islam adalah menetapkan diri di dalam masjid atau tempat ibadah lainnya. Niat khusus beribadah kepada Allah selama waktu tertentu. Biasanya dilakukan pada 10 hari terakhir. Saya Pak yang mau jawab. Silakan. Niat yaitu sengaja untuk beriktikaf. Jumhur ulama diantaranya mazhab al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah sepakat menetapkan bahwa niat adalah bagian dari rukun iktikaf. Sedangkan menurut mazhab Al-Hanafiyah menetapkan niat sebagai syarat iktikaf dan bukan sebagai rukun. Pak, rukun itu ada dua. Satu, niat yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Jumhur ulama diantaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat menetapkan bahwa niat adalah bagian dari rukun iktikaf. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menempatkan niat sebagai syarat iktikaf dan bukan sebagai rukun. Yang nomor dua, berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Saya mau jawab bahwa syarat iktikaf itu ada 5. 1. Islam, 2. Mumayyiz, 3. Berakal, 4. Suci dari haid dan nifas, 5. Suci dari janabah. Di sini kami bisa menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada kali ini terkait dengan rukun dan syarat iktikaf ada dua kesimpulan. Ada dua kesimpulan. Yang pertama rukun dan yang kedua adalah syarat. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan terkait materi rukun dan syarat iktikaf. Untuk itu, kalau kalian sudah bisa memahami terkait pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan pembacaan doa bersama.